Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu WN. Kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi, merupakan materi SMP kelas 9 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai nantinya adalah: 1. Kita akan memahami apa itu bioteknologi. 2. Macam-macam bioteknologi. 3. Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Sebelum membahas apa itu bioteknologi, diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar, ya benar, ini adalah gambar tempe. Dari manakah tempe berasal atau berasal dari bahan apakah tempe tersebut? Ternyata tempe berasal dari kedelai. Kedelai dicampur dengan ragi, akhirnya membentuklah yang namanya tempe. Perhatikan gambar berikutnya. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar yogurt. Berasal dari bahan apa? Berasal dari susu. Kenapa Ibu memunculkan dua contoh tersebut? Karena masih berkaitan dengan bioteknologi. Sehingga apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup. Dan teknologi artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Sehingga bioteknologi itu adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Kita bahas pada pertemuan kita kali ini bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dapat menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Bioteknologi konvensional disebut juga sebagai bioteknologi tradisional, yaitu tanpa rekayasa genetika, fokus pada seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya, apa sih manfaat bioteknologi konvensional? Manfaat bioteknologi konvensional: 1. Meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. 2. Menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dijadikan sebuah nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya buah-buahan dijadikan asinan, maka buah tersebut bisa bertahan lama, seperti itu. Yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya.
Produk-produk bioteknologi konvensional antara lain seperti tempe, tape, kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, bir, asinan. Nah, bioteknologi konvensional di bidang pangan terdiri dari 1. Tempe. Bahan makanan kedelai, mikroorganismenya yang dipakai dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kecap. Bahan makanan kedelai, mikroorganisme Aspergillus wenti. Keju. Bahan makanan susu, mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Tauco, bahan makanan kedelai, mikroorganisme Aspergillus oryzae. Mentega, bahan makanan susu, mikroorganisme Streptococcus lactis. Yogurt, bahan makanan terbuat dari susu, mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Oncom, bahan makanan bungkil kacang, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Tapai sama seperti oncom, mikroorganismenya, namun bahan makanannya terbuat dari ketela pohon atau beras ketan. Mikroorganismenya tadi sama, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Begitu sampai kita bisa melihat bahwa roti bahan makanannya tepung, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae, seperti itu. Nah, kita akan bahas produk-produk bioteknologi konvensional bidang pangan satu persatu. Kita mulai dari tempe. Tempe, bahan dasarnya adalah kedelai. Pada dasarnya, produksi tempe dilakukan dengan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa, benang-benang tersebut yang mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Kalau kita lihat seperti gambar yang ini, gambar yang kedua, seperti ada serabut-serabut yang halus berwarna putih, itu adalah hifa. Produk yang kedua adalah kecap. Bahan dasar dari pembuatan kecap adalah kedelai. Pembuatan kecap memerlukan jamur Aspergillus wenti. Jamur ini ditumbuhkan dalam kulit gandum terlebih dahulu. Selanjutnya, jamur bersama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang sudah dimasak akan menghancurkan campuran gandum. Setelah melalui fermentasi karbohidrat yang cukup lama, maka dihasilkan sebuah kecap. Produk yang ketiga adalah keju. Bahan utama keju adalah susu. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Produk yang keempat adalah mentega. Bahan utama mentega adalah susu. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Produk yang kelima yaitu tape. Tape terbuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang tepat yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol.
Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Produk yang keenam yaitu yogurt, terbuat dari bahan susu. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hal tersebutlah yang menjadikan yogurt terasa asam dan kental. Produk yang ketujuh adalah nata de coco. Nata de coco merupakan hasil inovasi bioteknologi melalui proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas bakteri Acetobacter silynum. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menumbuhkan enzim ekstraseluler yang dapat mengubah produk selanjutnya yaitu roti. Bahan utama dari roti adalah tepung. Roti merupakan fermentasi bahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi masyarakat. Roti disebut sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi untuk pembentukan rasa dan aroma. Mikroba utama pada ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Produk yang kesembilan adalah tauco. Tauco merupakan salah satu hasil olahan kedelai melalui fermentasi. Baik fermentasi kacang atau cendawan merupakan fermentasi dalam larutan garam. Dapat dilakukan oleh jamur Aspergillus oryzae dan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Produk yang terakhir yaitu oncom. Oncom merupakan olahan dari tempe, namun merupakan makanan hasil fermentasi dari kacang tanah. Pembuatannya hampir sama dengan makanan lain, yaitu melalui proses perendaman beberapa jam dan kemudian diberi taburan ragi dan didiamkan selama 1 hari. Mikroba utama pada oncom yaitu Saccharomyces cerevisiae. Demikianlah produk-produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Untuk selanjutnya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang apa itu bioteknologi modern, kemudian penerapannya dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin seperti itu pada pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.